Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyulise, NIM 400141805. Saya mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan IPA. Saya di sini akan melaporkan hasil laporan praktikum saya. Saya di sini akan melaporkan hasil protein dan asam amino. Yang pertama, tujuannya yaitu melakukan uji bioret terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya ikatan peptida melalui lab virtual. Yang kedua, yaitu menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzena melalui uji saktoprotase pada tayangan video. Alat dan bahan. Yang pertama, uji bioret. Alatnya itu dengan menggunakan lab virtual. Bahannya yaitu telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tubuh, dan kacang tanah, beras giling, gandum, jagung, kacang kedelai, biji-bijian. Uji yang kedua yaitu alatnya. Selanjutnya ada bahan, alat, dan reagen dari uji santoprotein. Adapun bahan dari uji ini ialah albumin, kasein, gelatin, dan tirosin. Kemudian ada alat, yaitu tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan bunsen. Kemudian ada reagen yang digunakan, yaitu HNO3 pekat dan natrium hidroksida 10%. Berikut adalah cara kerjanya.
Tahap pertama yang dilakukan ialah dengan menyediakan tabung reaksi, kemudian diisi dengan sampel sebanyak 2 mili, kemudian ditetesi dengan HNO3 pekat sebanyak 1 mili. HNO3 pekat ini berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Setelah langkah pertama tadi terjadi reaksi nitrasi, yaitu substitusi antara atom H dengan NO2, kemudian menghasilkan senyawa kompleks karena ditambahkan dengan HNO3, kemudian dipanaskan. Larutan ini dipanaskan bertujuan untuk mempercepat reaksi pembentukan kompleks jingga apabila dalam sampel terdapat gugus aromatis. Selanjutnya langkah ketiga, setelah dipanaskan, selanjutnya larutan didinginkan. Kemudian diteteskan dengan natrium hidroksida 10% tetes demi tetes. Natrium hidroksida ini harus diteteskan setelah larutan dingin, karena apabila tidak, maka natrium hidroksida ini tidak akan terionisasi secara sempurna. Penambahan natrium hidroksida yang bersifat basah bertujuan untuk mempertegas keberadaan gugus benzena. Kemudian langkah yang terakhir, perhatikan perubahan warna yang terjadi. Akan terbentuk cincin kuning yang menandakan adanya asam amino aromatik dalam sampel apabila dalam sampel mengandung asam amino aromatik. Kemudian ada interpretasi hasil uji sampel protein. Pada uji ini, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memasukkan keempat sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mili, kemudian ditambahkan dengan HNO3 pekat sebanyak 1 mili. HNO3 pekat ini kemudian memecah protein menjadi gugus benzena dan terjadi reaksi. Yang dimaksud reaksi ini ialah reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi adalah proses di mana gugus nitro menggantikan salah satu atom hidrogen yang berada dalam sebuah karbon, sehingga terjadi penggabungan antara gugus nitro dan karbon tersebut, menurut Fessenden dan Johan 1986. Kemudian, sampel dipanaskan hingga warnanya menjadi kuning. Setelah sampel berubah warna menjadi kuning, sampel didinginkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan natrium hidroksida 10% tetes demi tetes hingga terbentuknya. Kesimpulan dari uji tadi yaitu praktik uji bioret terhadap bahan makanan bertujuan untuk membuktikan adanya ikatan tertidak melalui live virtual. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa semua bahan positif mengandung protein. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna yang terjadi, yaitu menjadi warna ungu. Namun pada sampel telur dan susu sapi, warna ungu terlihat lebih pekat daripada sampel yang lainnya, di mana warna ungu ini muncul juga akibat dari kandungan asam amino yang terdapat pada sampel. Dan semakin panjang atau banyak asam amino yang terikat pada ikatan tidak. Praktikum yang kedua yaitu saktoprotet bertujuan untuk menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzena. Sampel berjunjung hasil positif pada asam amino yang mengandung cincin benzena atau cincin aromatik adalah asam amino tiroksin dengan warna hasil oranye pekat dan juga fenol atau pembanding. Kemudian, sampel yang negatif atau tidak mengandung cincin benzena atau cincin aromatis adalah alfa-alanin, beta-alanin, dan glisin. Jadi, apabila terdapat cincin benzena setelah ditambah NaOH berlebih,